Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini soleh-solehah? Semoga kalian di rumah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum pembelajaran dimulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Hari ini kita akan belajar tematik tema 6, cita-citaku. Subtema yang kedua, hebatnya cita-citaku, pembelajaran ketiga. Halaman 84. Coba kalian perhatikan dengan seksama gambar tersebut. Tahukah kamu siapa tokoh yang terdapat dalam gambar tersebut? Ya, tokoh tersebut adalah Patih Kerajaan Majapahit yang bernama Gajah Mada. Patih Gajah Mada merupakan seorang tokoh besar yang mempunyai cita-cita sangat besar, yaitu mempersatukan pulau-pulau dan kerajaan-kerajaan yang ada saat itu menjadi satu, yaitu Nusantara. Mari kita baca bersama-sama tentang cita-cita besar Patih Gajah Mada. Gajah Mada diperkirakan lahir pada awal abad ke-14 di lembah Sungai Brantas di antara Gunung Kawi dan Gunung Arjuna. Kalangan rakyat biasa, bukan dari kalangan keluarga kaya ataupun bangsawan. Sejak kecil, dia memiliki bakat kepemimpinan yang sangat kuat melebihi orang-orang yang sebaya di masanya. Konon, dia terus menempa dirinya agar dapat masuk ke lingkungan pasukan kerajaan. Gajah Mada yang memiliki arti gajah yang cerdas, tangkas, dan energik, memulai pekerjaannya sebagai anggota prajurit Bayangkara. Karena kemampuannya, ia pun diangkat menjadi kepala prajurit Bayangkara dengan tugas memimpin pasukan pengaman dan pengawal raja. Pengabdian Gajah Mada pada kerajaan dimulai pada masa pemerintahan Raja Jayanegara pada tahun 1309 sampai 1328. Kerja keras dan kepemimpinannya yang hebat, Gajah Mada menjadi seorang patih kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Ratu Tribhuwana Tunggadewi Jayawisnu Wardani. Pada saat hendak dilantik menjadi patih, Gajah Mada membuat janji yang sangat terkenal hingga kini. Sebuah ikrar atau janji yang dikenal dengan nama Sumpah Palapa. Ia berjanji tidak ingin menikmati buah palapa kecuali dapat mempersatukan daerah-daerah seperti Seram Tanjung Pura, Haru Pahang atau Semenanjung, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik atau Singapura. Janji atau ikrar yang ia upayakan untuk terwujudnya dengan menyatukan wilayah tersebut menjadi wilayah Nusantara. Saat itu, wilayah Nusantara lebih luas dari wilayah negara Indonesia saat ini. Saat itu, wilayah Nusantara meliputi seluruh Semenanjung Melayu, Malaysia dan Singapura, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Bali, Maluku, Papua, hingga wilayah Darwin atau Australia. Berdasarkan bacaan tersebut, mari kita lengkapi peta pikiran berikut. Asal-usul dari Patih Gajah Mada yaitu dari daerah lembah Sungai Brantas di antara Gunung Kawi dan Gunung Arjuna, dan ia berasal dari kalangan rakyat biasa. Perjalanan karirnya, yang pertama menjadi anggota prajurit Bayangkara, dan yang kedua menjadi seorang patih di kerajaan Majapahit. Cita-citanya yaitu mempersatukan daerah-daerah yang ada di Nusantara. Sikap dan nilai dari Patih Gajah Mada, sikapnya yaitu kesatria, kerja keras, tidak mudah menyerah. Dan nilai yang dimilikinya itu seperti apa? Baik karena Patih Gajah Mada itu ingin mempersatukan daerah-daerah yang ada di wilayah Nusantara. Mari kita baca puisi berikut dengan seksama. Mahapatih Gajah Mada, karya D. Karitas. Wahai Mahapatih Gajah Mada, sejarah telah mengukir nama besarmu.
Sejarah telah mengakui kepemimpinanmu. Sejarah telah mencatat keberanianmu. Mahapatih Gajah Mada, tak akan hilang dari benak kami para pemuda bangsa kisah kepahlawananmu, semangat pantang menyerahmu, dan usaha keras untuk mewujudkan cita-citamu. Mahapatih Gajah Mada, kami akan terus membangun bangsa ini. Kami akan terus menjaga persatuan dan kesatuan negara ini, dan kami akan terus menghormatimu, pahlawan kami. Nah, itu puisi tentang Mahapatih Gajah Mada. Ada berapa bait puisinya? Ada 3 bait ya. Bait pertama ada berapa baris? Ada 4 baris. Bait yang kedua ada 5 baris. Dan bait yang ketiga ada 4 baris. Kemudian rima pada bait pertama yaitu A, U, U. Rima pada bait kedua A, U, U. Rima pada bait ketiga A, I. Nah, itu puisi Mahapatih Gajah Mada dan ciri-ciri pada puisi tersebut. Usaha Patih Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara telah terwujud, meskipun wilayahnya tidak seluas yang ia cita-citakan. Usaha mempersatukan wilayah dan masyarakat di dalamnya tentu bukan hal yang mudah. Oleh karenanya, bangsa Indonesia harus memelihara persatuan dan kesatuan dengan sungguh-sungguh. Usaha keras Patih Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara sangat beralasan. Nusantara memiliki sumber daya alam yang beragam dan kaya. Sumber daya alam digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Air, matahari, tanah, dan segala yang ada di dalamnya merupakan sumber daya alam yang harus dipelihara dan dilestarikan. Sumber daya berupa air, tanah, matahari, tumbuhan, dan hewan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Beberapa sumber daya alam tersebut dapat berupa berbagai bentang alam seperti sungai, danau, laut, tanah persawahan, dan tanah hutan. Pada setiap bentang alam tersebut terkandung sumber daya alam berupa air, tanah, udara bersih, tumbuhan, dan hewan. Untuk tugasnya, silahkan kalian cari gambar dan keterangan sebanyak-banyaknya mengenai salah satu suku yang ada di Indonesia. Keterangannya mengenai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pulau asal dan daerahnya. Yang kedua, bahasa daerahnya apa? Yang ketiga, pakaian adatnya namanya apa? Yang keempat, rumah adatnya namanya apa? Dan yang kelima, kebiasaan adatnya itu seperti apa? Silakan kalian cari informasinya sebanyak-banyaknya. Ibu kasih contoh 1. Misalnya, suku Baduy berasal dari Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi Banten. Bahasa daerah yang digunakan yaitu bahasa Baduy. Pakaian adatnya adalah jamang sangsang. Nah, gambarnya seperti ini. Kemudian rumah adat namanya yaitu Sulah Nyanda. Rumahnya seperti ini. Dan kebiasaan suku Baduy yaitu tidak menggunakan teknologi dan mereka masih berpegang teguh dengan peraturan adat yang berlaku di sana. Nah, itu salah satu contoh tentang suku Baduy. Alhamdulillah, materi kali ini dicukupkan sekian. Semoga bisa dipahami. Jaga selalu kesehatannya ya, soleh-soleha. Jangan lupa untuk memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.